Kalau bisa nih ya, udah jangan ikut campur urusannya Dedek lagi, didoain aja yang baik-baik. Kita kan perasaan nggak ada ngebahas tentang si itu ya, si Leslar itu nggak ada. Yang malah kalau Karen Delano nasi bok aja gue nggak ngerti, emang dia pernah nasi bok? Yang menjadi pertanyaan itu. Gila kamu dibawa-bawa. Gua sikap lu bener-bener. Lu pikir berbanyak sabar Mami DPI, ya sabar, cuman ya kurang ajar aja. Nggak ada hujan, nggak ada angin kok diikut-ikutin. Kan bangke berarti kan. Gila emangnya, dipikir saya anak kecil apa? Jadi bocil-bocil ya bocil-bocil kurang ajar emang. Pakai jangan macem-macem ya. Nyending-nyending nama saya tuh di situ nge-host, nggak ada sebut nama siapa apapun, dan nggak ada pikiran di otak saya itu tentang fansnya kamu itu nggak ada. Ya, jadi saya ketika itu saya cuma bilang kalau misalkan undang jangan dadakan ya. Nggak ada punya pikiran siapa itu artis kamu itu nggak ada. Mak mungkin tadi pas di pagi-pagi saya bilang, ya bener dong. Mau siapa aja kita punya jadwal, say. Kita itu artis, ya kita sibuk. Kalau nyanyi aja harus butuh waktu dan jadwal. Logika, respect nggak sih sama perempuan yang nggak punya prinsip? Gue tanya nih, kalau junjungan kamu besar tuh dari mana? Dari Indosiar, ya? Kalau bukan dari Indosiar nggak mungkin gede itu junjungan kamu itu. Justice ya, mau cari video aslinya nggak ketemu aku ya, nggak sempet. Gini, sebenarnya aku kecewa banget nih loh sama Dewi Persik ya, artis senior gitu loh. Dia berkomentar kayak gini, kayak gimana ya, jadi seolah menggiring opini publik jadinya gitu. Gini loh Mbak DP ya, dalam rumah tangga itu yang namanya masalah pasti ada. Nggak selamanya bahagia, manis, nggak selamanya begitu gitu loh. Seorang Lesti aja bisa memaafkan kesalahan yang sudah dilakukan oleh suaminya. Dia yang disakiti aja dia sudah memaafkan gitu. Mbak DP mungkin soal umur, soal pengalaman memang mungkin lebih dari Lesti, usia lebih tua dari Lesti, pengalaman lebih banyak dari Lesti. Tapi kalau soal mental, saya bilang Lesti itu juara. Mbak DP nggak ada apa-apanya dibandingkan Lesti. Lesti di usia yang sebegitu mudanya sadar betul gitu loh, rumah tangga itu tidak bakal selamanya harmonis. Masalah itu pasti ada, kerikil-kerikil kehidupan itu ada gitu loh. Ujian rumah tangga itu pasti ada gitu. Kalau mengikuti pola hidupnya Mbak DP, pola berpikirnya Mbak DP, mau 1000 kali kawin pun ya bakal cerai, bakal jadi janda. Karena kalau bisa rumah tangga jangan ada masalah. Mbak DP, manusia itu tidak ada yang sempurna. Mau cari laki-laki yang sempurna, keliling dunia ini pun kau nggak bakal dapatmu laki yang sesuai dengan maumu. Karena apa? Laki-laki itu, suami kita juga manusia gitu loh. Menikah itu 2 orang manusia yang punya hati. Jadi menikah itu kita saling melengkapi dan menerima kekurangan masing-masing. Karena kita pun sebagai istri punya kekurangan gitu loh. Suami kita juga begitu. Jadi kalau mengikuti pola berpikirnya Mbak DP ya gimana, ini yang mau dicontoh masyarakat gitu loh. Ini yang mau dicontoh perempuan-perempuan Indonesia. Suami salah sedikit, apa sedikit, cerai. Lesti tetap terbaik. Kenapa? Karena dengan ini Lesti berhasil mematahkan opini bahwa artis itu doyan kawin cerai. Nah, bersyukur ya karena Lesti itu punya keluarga yang bisa mendinginkan hatinya, yang agamanya bagus gitu loh. Lesti juga termasuk orang yang dia pemahaman agama dia bagus gitu loh. Kalau mau mengikuti polanya Mbak DP, aduh, inilah yang mau dicontoh perempuan-perempuan Indonesia. Aku bilang 1000 kali nikah pun dia bakal tetap jadi janda. Mereka udah keramas, udah abis smackdownan, sekarang mereka udah keramas. Udah begitu, ya kan? Kalaupun kalian nggak suka, mending skip, tinggalin. Jangan bilang Lesnar mah drama. Kita tuh nggak drama, kita tuh jarang di talk show bos. Kita tuh nggak pernah bikin berita yang aneh-aneh. Media yang bikin berita yang aneh, kalian yang meramaikannya, kalian yang drama sebenarnya, netizen yang drama. Apa yang paling kamu nggak suka kalau seandainya kamu punya suami? Apa yang paling terlarang untuk suami kamu itu lakukan? Pokoknya aku paling gak suka sama laki-laki yang KDRT sama selingkuh. Ya selingkuh, KDRT
KDRT pula. Apa yang mau diambil dari laki-laki itu? Apalagi nggak bisa membahagiakan istri. Saya setuju dengan Dewi Persik. Wanita hebat Dewi Persik itu. Wanita hebat. Halo Dewi Persik, apa kabar? Sehat? Ya. Dewi Persik, Ayu Ting Ting, Jessica Iskandar, itu namanya wanita hebat, nggak seperti Lesti. Tahu tidak? Saya bilang seperti ini. Saya juga korban KDRT, korban perselingkuhan, korban keuangan. Inilah saya di sebenarnya tuh. Tahu nggak? Tahu nggak? Saya ini soal saya bilang seperti itu. Ida akan sembuh Ida, bilang itu tuh penyakit. Nyatanya saya bertahan sampai tua, nggak berubah. Akhirnya apa? Masih kan pisah juga. Ngomongkan ini, Kewenangan untuk kewenangan itu kita kembalikan kepada lembaga penyiaran masing-masing. Sekarang kan yang bersangkutan dalam proses hukum. Komisi Penyiaran Indonesia memastikan ya siapapun yang dihadirkan oleh program siaran, kita memastikan ruang siar kita benar-benar clear dan bersih. Karena apa? Kita ingin lembaga penyiaran semua isi dari konten siaran itu benar-benar berorientasi kepada edukasi publik. Jadi bukan hanya informatif, bukan hanya saja menghibur, tapi masyarakat publik dapat juga hal-hal yang bisa mengedukasi mereka. Sama nih, susterku juga emosi nih gara-gara Lesti. Tapi coba dengerin perspektif dari aku ya. Tadi aku udah jelasin ini ke susterku dan dia kayak iya juga ya gitu. Jadi gini, bayangkan Lesti itu bukan artis. Anggap Lesti itu kamu deh, atau aku nih ya. Aku nih misalnya Lesti ya, orang biasa di KDRT sama suami. Pada hari kejadian pasti aku emosi, marah, udah gak mau tahu, pokoknya aku mau masuk penjara hari itu juga gitu kan. Tapi kan prosesnya panjang nih ya kan, proses panjang. Ada waktu kita merenung, berpikir, dan yang aku pikirkan tentu saja bukan diriku sendiri. Ada masa depan anakku ini yang harus dipikirkan. Gimana lagunya Lesti? sekali seumur hidup, cukup satu kali aku digebuk untuk selamanya. Lesti Kejora Bilar diisukan banyak kehilangan kontrak. Ini penjelasannya. Setelah berdamai dengan Rizky Bilar, Lesti Kejora menuai pro dan kontra. Ada yang menyayangkan hingga ramai tagar boykot Leslar. Menyoal boykot Leslar, pengacara Lesti Kejora, Sandi Arifin menegaskan pihaknya saat ini masih fokus dalam penyelesaian berkas perdamaian. Terlebih pasangan itu disebut banyak kehilangan kontrak pekerjaan. Belum ada pembicaraan lanjutan. Makanya aku fokus menyelesaikan ini dulu. Sementara fokus dalam penyelesaian perkara ini dulu. Makanya saya datang ke sini untuk ngecek surat-surat yang berhubungan dengan kemarin dan sudah selesai semua, kata Sandi Arifin, kuasa hukum Lesti Kejora. Kondisi Lesti Kejora disebut juga sudah jauh lebih baik. Lesti Kejora memilih untuk fokus menyelesaikan perdamaian kasus KDRT bersama Bilar. Kita masih fokus untuk menyelesaikan ini dulu. Kemarin kan sudah ada perdamaian, tegasnya. Lesti belum ngobrolin soal itu atau boykot, sambung Sandi Arifin. Bahkan Lesti Kejora juga mendapat kecaman dari Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Aris menilai Lesti mengeksploitasi anak untuk mencabut laporan terhadap Rizky Bilar. Kemarin saat Lesti melaporkan Rizky Bilar, itu kan alasannya karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga soal perselingkuhan. Tidak ada alasan membawa anak untuk melindungi anaknya, ujar Aris Merdeka Sirait. Ia pun menduga alasan pencabutan laporan oleh Lesti Kejora bisa saja karena pekerjaan. Lesti dan Bilar diduga tak mau kehilangan pekerjaan jika terjerat kasus pidana. Ya, itu menjadikan anak sebagai alasan pencabutan laporan. Itu yang buat saya geram. Bagaimana kaitannya laporannya itu dengan anak? Tidak ada kaitannya, tegas Aris Merdeka Sirait. Selain itu, diboikot KPI karena KDRT. Rizky Bilar masih percaya dirinya, punya fan banyak.
Rizky Bilar percaya dirinya masih memiliki penggemar. Meski tersandung kasus KDRT terhadap istrinya sendiri, yaitu Lesti Kejora. Rizky Bilar seolah tak khawatir karirnya di dunia hiburan akan meredup. Padahal, saat ini, Rizky Bilar dilarang tampil di televisi oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Meski mengaku belum tahu dengan keputusan KPI itu, Rizky Bilar mengaku memiliki banyak fan yang akan mendukungnya. Banyak orang menyukai saya, ujar Rizky Bilar kepada awak media. Kendati demikian, ia tak memungkiri banyak juga yang tidak suka padanya. Banyak juga yang tidak menyukai saya, tukasnya. Dengan adanya keputusan KPI, Rizky Bilar terancam tak akan lagi bisa tampil di televisi karena statusnya sebagai tersangka kasus KDRT. Sebelumnya, ayah satu anak ini mengaku belum mengetahui keputusan KPI tersebut. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak, terang Rizky Bilar. Diketahui, Lesti Kejora memutuskan berdamai dan mencabut laporan KDRT terhadap suaminya, yaitu Rizky Bilar. Setelah Lesti Kejora mencabut laporan KDRT, kini warganet menggaungkan tagar boykot Lesti Kejora. Rupanya, keputusan Lesti Kejora mencabut laporan KDRT mendulang reaksi kecewa dari warganet. Hingga munculnya tagar boykot Lesti Kejora yang muncul di sosial media. Nuning Rodia selaku komisioner KPI Pusat memberikan tanggapan soal tagar boykot Lesti Kejora. Nuning pun menyampaikan, KPI mendapat masukan banyak dari warganet terkait pro dan kontra soal Lesti Kejora. 2-3 hari ini, KPI mendapat masukan yang signifikan dari warganet, beber Nuning. Ada dua hal yang disampaikan warganet, yang satu pro dan yang satu kontra. Ada yang meminta boykot Lesti Bilar dan ada yang bilang Lesti tetap di hati, sambungnya. Masukan dari warganet perlu dipertimbangkan oleh pihak KPI. Dalam mengambil keputusan KPI harus bersikap netral. Kemudian baru bisa mendapat keputusan sesuai dengan kepentingan publik. Nah, ini kan ada dua masukan yang harus dipertimbangkan dan diterima oleh KPI. KPI tidak bisa hanya memilih salah satu saja. KPI harus pada posisi netral. KPI harus mengambil suatu kebijakan yang mana harus berbasis pada kepentingan publik, terang Nuning. Dari masukan warganet, belum adanya tindakan dari KPI. Antara pihak KPI masih mengkaji dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Dengan dua masukan itu, tentunya kami masih mengkaji. Selain itu, masih melihat fakta-fakta yang ada, jelas Nuning. Salah satu keputusan yang diambil oleh KPI yaitu menunggu penegakan hukum dari kepolisian. Ketika melihat konteks individu publik figur, maka kita tetap menunggu proses penegakan hukum yang ada di kepolisian. Kita juga tidak boleh memvonis sesuatu, sementara belum selesai di persoalan hukum, kata Nuning. Diketahui, Rizky Bilar sudah terlebih dahulu diboykot oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Diboykotnya Rizky Bilar karena telah melakukan KDRT kepada Lesti Kejora. Pihak KPI tidak akan memberikan ruang kepada glorifikasi di televisi atau radio kepada pelaku KDRT. Kita